welcome back to 1PM Service and Happy Sunday. Kami menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali hadir secara onsite maupun teman-teman yang menyaksikan melalui live streaming. Kami sama-sama berdoa biarlah 1PM Service ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan buat teman-teman yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di 1PM Service seperti WL, singer, pemain musik, atau multimedia dan dance, teman-teman bisa scan barcode di bawah ini. Atau teman-teman bisa kontak kita melalui Instagram di @1pm.service. Dan buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, teman-teman bisa transfer melalui Bank BCA di nomor rekening 252 771 9999, atau teman-teman bisa melalui kris di bawah ini, atau melalui e-wallet lainnya seperti GoPay, OVO, atau pilihan lainnya. Dan jangan lupa buat hadir dalam 1PM Service secara onsite minggu depan setiap hari Minggu jam 1 siang di gereja ini. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian lainnya supaya yang lainnya juga terberkati. Dan jangan lupa buat follow akun 1PM Service di TikTok dan di Instagram dengan akun @1pm.service. And this is 1PM Service. Haleluya, Shalom 1PM. Shalom 1PM. Langsung saja kita semua bangkit berdiri teman-teman. Kita akan besarkan nama Tuhan kita yang ajaib, amin. Amin. Yuk. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Amin. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat. Yesus selamanya, Kau terbesar. Kita punya Allah yang besar, amin. Mari berikan pujian terbaik kita kepada Tuhan kita. Katakan namamu kudus. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Amin. Kami bersuka. Angkat suaramu, katakan. Bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat Tuhan. Terdahsyat, Kau terdahsyat. Yesus selamanya, Kau terbesar. Yang percaya Tuhan Yesus besar boleh tepuk tangan di atas kepala dong. Saya mau lihat teman-teman yang percaya bahwa Yesus besar. Mari ikuti kita katakan. Sekali lagi katakan. Tak terbandingkan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segala. Tak
Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang besar. Haleluya. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, kita sorakan haleluya. Sebab Engkau Yesus yang hadir pada ibadah siang hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus hadir, serukan haleluya. Biarlah surga dan bumi menyembah akan kebesaran-Mu Tuhan. 1, 2, 3, go. Mari one day service sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Yang sudah diselamatkan Tuhan katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semuanya di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sama puji nama-Mu, semesta bersama dengan surga. Yang percaya bahwa Tuhan Engkau hadir, katakan dengan iman. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh kami dibebaskan Tuhan, membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kita angkat tangan kita sama-sama, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersatu. Sama-sama katakan, bersama dengan surga. Biarlah musik memuji Tuhan. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah surga dan bumi mengalu-alukan kebesaran-Mu. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebab Yesus Engkau hadir pada setiap ibadah kami Tuhan. Amin. Sayang dan kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita sama-sama dengan suara yang terbaik. Katakan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Di hadapan tahta. Bisa lebih baik untuk Tuhan Yesus, amin. Nyanyikan senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian
Yesus kita yang ajaib. Masih mau memuji Tuhan, amin. Mari kita nyalakan api cinta kita untuk memuji Tuhan kita yang ajaib, amin. Kami datang menyembah Kau siang hari ini Tuhan. Bawa pujian dan hormat kami. Bersama katakan kita bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, amin. Nama Yesus jawaban. Langkah jangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama. Katakan bersama-sama, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, akan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh, 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 yang percaya keajaiban terjadi, sorakan haleluya. Langkah takkan berhenti, jangan berlari, berlari sampai serukan tinggi, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, bakar setiap kami siang hari ini ya Tuhan. Bakar, bakar, bakar hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban. Yang percaya keajaiban akan terjadi buat setiap kita. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Kami percaya keajaiban-Mu terjadi buat setiap kami siang hari ini ya Tuhan. Sama-sama katakan. Mana suaranya teman-teman? Lagi. Musik memuji Tuhan. Boleh kita menari buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Sambil serukan namanya yang ajaib. Katakan bersama-sama. Jesus, 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 Jesus. One more. Jesus, Jesus, Jesus. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Sama-sama. Bakar, bakar, naikkan hujan mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, Yesus. Kami percaya keajaiban-Mu terjadi bagi setiap kami setiap hari ini Tuhan. Kami memuji Allah yang ajaib. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan. Dan saatnya kita akan
menyiapkan hati kita pada siang hari ini. Sebab saya percaya dalam ibadah 1 PM ini, setiap kita yang berangkat dan pulang berbeda. Karena kita akan menerima blessing yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Every distraction
Because we were made to worship you, Lord. We are your worshiper. Engkau menciptakan kami sebagai penyembah-Mu, Tuhan. Sebab tak dapat kami membalas kasih-Mu selain dengan pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Kami mau mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup, Tuhan. Mari setiap kita yang percaya dengan kasih Tuhan, kita mau masing-masing menyembah Dia. Kita mau angkat suara kita yang terbaik. We were made to worship You, my Lord. Oh, Lord. We thank You, Lord. 'Cause You're amazing, Kau ajaib. Terimalah segala sumpah kami, Tuhan. Bertatalah dalam setiap pujian penyembahan kami. Ini anak muda-Mu, Tuhan. Mari sembah Dia. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Mari angkat suara. Mari kita sembah Tuhan. Terus tinggikan Dia. Jamah hati kami, Tuhan. Jamah siap hati kami. Amin. Biar Kau berkenan dalam setiap pujian kami. Biar mulut kami terus menyembah Engkau, Tuhan. Biar mulut kami terus meninggikan Engkau. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless Your name. Teman-teman saja angkat pujian ini. Katakan I will shout. Your praise forever. I was made to worship. Bolehkah sekali lagi dengan imanmu katakan, say, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless Your name. I will shout Your praise. I will shout Your praise forever. I will shout Your praise forever. I was made to worship. I was made to bless Your name. Kami percaya sesuatu yang ilahi akan Kau sampaikan siang hari ini. Sesuatu yang belum pernah kami terima akan kami terima pada siang hari ini. Persiapkan anak-anak muda-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami hanya mau menerima, kami hanya mau menyambut segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya yang berasal daripada Tuhan itu selalu membawa perubahan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan dengan baik. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan.
Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Anak-anak muda yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, puji Tuhan, shalom. Kita berjumpa lagi di dalam Tuhan, di dalam The Truth Series yang hari ini, saudara. Nah, saya percaya kita punya Tuhan yang baik. Yang setuju lambaikan tangan. Kita punya Tuhan yang baik. Ya, saya percaya kita punya Tuhan yang baik. Selama Anda memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Selama Anda memberi yang terbaik untuk ibadah 1PM, Tuhan akan memberi yang terbaik untuk ibadah 1PM. Amin, saudara. Ini terbukti hari ini Tuhan kirim satu hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, beliau seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pastor luar biasa. Dan beliau juga seorang dosen. Siapa yang kuliah di Unika di sini? Boleh lambaikan tangan. Ada yang kuliah di Unika di sini, lambaikan tangan. Wow. Beliau ini mengajar 3 fakultas di Universitas Unika Sugio Pranoto. Ya. Dan beliau juga ngajar di Tritunggal. Siapa yang punya EKTP di sini? Yang punya EKTP, yang punya EKTP. Nah, saudara perlu tahu, dialah sosoknya yang membuat EKTP saudara. Ya. Dia seorang IT yang luar biasa, dia seorang translator yang luar biasa. Nah, saudara pengen tahu siapa dia sebenarnya? Dan saudara pengen tahu apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Kita sambut hambanya yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Yimi Iskandar. Mimbar ini milik Anda. Waduh, perkenalan yang luar biasa ya. Bisa slide-nya dimunculkan? Oke, sudah ya. Saya akan mulai, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hikmat yang daripadamu Tuhan, dan pengertian yang daripadamu, supaya kami dapat memahami seluruh isi firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan biarlah mereka mengenal Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Wimpi untuk undangannya dan memperkenalkan saya dengan luar biasa ya. Mari kita belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kepada kepada Bapak adik-adik tentang diri saya. Saya dari asli Semarang, kelahiran 74 berarti sudah 48 tahun. Pendidikan saya S1 Teknik Mesin Trisakti, lalu S2 saya mengambil MBA di University of Denver. Lalu pulang dan saya akhirnya melanjutkan di MTH STBI Semarang ya, teologi. Background saya yang pertama juga saya sebagai seorang dosen di Fakultas Bahasa dan Seni jurusan entrepreneur. Jadi saya mengajar entrepreneur dengan bahasa Inggris di Fakultas Bahasa Seni Unika, tapi saya juga diminta tolong mengajar di Fakultas Ekonomi, juga untuk entrepreneur, juga untuk mengajar etika profesi di jurusan Sistem Informasi Unika. Kenapa? Karena background saya yang IT. Lalu saya juga bulan ini dimulai untuk mengajar kembali di SMA Tritunggal, jurusan IPS untuk entrepreneur, juga di Sekolah Tinggi Baptis di mata kuliah entrepreneur juga. Next. Yang kedua, latar belakang saya seorang pengusaha. Ya, saya seorang entrepreneur, jatuh bangun dari nol sampai bangkrut, bangun lagi ya. Nah, oleh karena itu, karena background saya sebagai seorang entrepreneur, saya dipanggil ke kampus untuk mengajar secara praktisi, bukan secara teori saja, tapi praktisnya, praktikalnya gimana, cara pakai semua ilmu pengetahuan tentang bisnis dipakai di lapangan bagaimana ya. Dan saya juga punya prinsip, saya nggak mau ngajar sesuatu yang saya tidak bisa, yang tidak lakukan. Karena seperti orang buta menggandeng orang buta, nggak bisa. Prinsip saya kalau saya harus mengajar entrepreneur, ya saya harus juga menjadi seorang entrepreneur, seperti itu. Lalu next, background ketiga yaitu saya seorang hamba Tuhan, tetapi saya tidak seorang gembala. Ya, saya memutuskan memang tidak menjadi gembala. Saya tapi lebih memutuskan menjadi pengajar. Dan untuk itulah saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Mari kita masuk kepada firman Tuhan, di mana saya telah diberikan oleh Pak Wimpi itu materinya adalah tentang kebenaran.
ya. Mari next. Mari kita baca di Matius 6 ayat 33 ya. Ini kan ayat yang sudah terkenal sekali adik-adik, betul? Cerita tentang jangan kamu khawatir, tentang apa? Makan, minum, pakai. Padahal ini selalu yang dikhawatirkan kita setiap hari. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Tetapi dikatakan solusinya adalah di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu tadi yang kita khawatirkan akan ditambahkan kepada kita. Kan kita inginnya yang terakhir ini. Semuanya akan ditambahkan, kan inginnya itu. Tapi syaratnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah sebenarnya di ayat ini itu ada dua perikop. Yang pertama adalah kerajaan Allah, yang kedua adalah kebenarannya. Nah kita akan menggali yang kerajaan Allah ya. Next. Jadi kalau diilustrasikan, saya suka ngajar itu pakai gambar. Dibanding dengan teks, karena kalau teks kebanyakan nanti ngantuk ya. Tapi kalau gambar itu lebih visual, orang lebih tertarik. Nah, kalau kita gambarkan situasi kita anak-anak Tuhan, itu seperti gambar di sini. Bahwa di dunia ini itu ada kerajaan Allah dan kerajaan si jahat. Itu kita tidak bisa pungkiri, memang itu ada. Kerajaan Allah itu bukan berarti bahwa kita itu mati terus di surga. Enggak, selama kita hidup di dunia ini sebenarnya kerajaan Allah sudah ada. Bahkan Tuhan Yesus kan bilang, kerajaan Allah telah datang kepadamu. Sudah ada di muka bumi ini. Ya melalui gerejanya, melalui orang-orang percaya, itulah kita kerajaan Allah. Nah, kalau kita berada di dalam sisi kerajaan Allah, nah kalau kita ilustrasikan ya, nanti di mimbar ini adalah kerajaan Allah. Sedangkan di bawah sana adalah kerajaan si jahat. Ya, batasnya adalah tangga ini. Nah, kalau kita berada bersama Tuhan di kerajaan Allah, berarti kita dekat-dekat dengan Tuhan. Betul? Kita rajin ke gereja, berdoa, cari Tuhan, selalu dekat ke Tuhan, posisinya ada di sini. Ya. Posisinya di sini, bukan di bawah, ya. Next. Nah, tetapi kita itu bisa berpindah posisi dari kerajaan Allah turun ke kerajaan si jahat tanpa disadari. Itu bisa terjadi. Bukannya kita akan selalu berada di atas, itu tidak. Next. Kenapa? Karena Tuhan itu mengizinkan adanya ujian dan cobaan. Nah, bedanya antara ujian dan cobaan ini kan banyak anak Tuhan selalu nyalahkan Tuhan. Kalau lagi ngadepin masalah nyalahkan Tuhan. Padahal belum tentu Tuhan yang salah. Kalau ujian itu betul memang Tuhan yang mengizinkan. Seperti Ayub. Ya kan? Diuji oleh Tuhan melalui tangan si jahat. Nah, selama ya walaupun kita berada di kerajaan Allah, tapi selama Tuhan tidak melepaskan proteksi atas kita, si jahat itu tidak bisa menghancurkan kita, nggak bisa. Lihat kisah Ayub, ya kan? Si jahat itu bisa menghancurkan Ayub ketika apa? Ketika proteksi Tuhan diangkat. Hanya itu. Tanpa seizin Tuhan, si jahat nggak bisa menyentuh anak-anak percaya, nggak bisa. Tapi atas seizin Tuhan bisa. Nah itu ujian. Tetapi tujuannya baik. Namanya untuk ujian adalah memurnikan. Ngerti? Kayak kita lah. Sekolah SD, SMP, SMA, sekarang kuliah. Kan banyak tes, banyak ujian. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa besar, setingkat apa kemampuanmu. Mengerti sampai mana pemahaman akan Tuhan. Nah, Tuhan akan izinkan itu kita diuji. Untuk semakin apa? Semakin kuat. Jadi tujuannya baik. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk naik level. Tapi beda ketika cobaan. Karena cobaan datangnya dari si jahat. Dan tujuannya untuk menghancurkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita berada bersama Tuhan, dekat sama Tuhan, bagaimana kita bisa bersentuhan dengan si jahat?
kalau Tuhan pun tidak mengizinkan si jahat menyentuh kita. Satu-satunya cara, dan ini yang selalu dilakukan oleh kita, adalah kita yang turun. Ini masalahnya. Kita turun, keluar, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kepahitan. Karena apa? Karena disakiti. Karena apa? Karena kecewa. Karena apa? Karena putus cinta. Karena apa? Segala harapanmu tidak terwujud. Dan engkau kecewa sama Tuhan, yang kau lakukan adalah engkau keluar. Detik engkau keluar, langsung disamber sama si jahat. Langsung. Tidak tunggu waktu. Nah, kenapa kita itu bisa keluar, adik-adik? Kenapa kita itu bisa keluar? Next. Sebelumnya. Nah, di sini ada tahta, ada harta, dan ada pasangan hidup. Kita harus tahu bahwa di Alkitab dijelaskan, cobaan itu datang dari 3 keinginan di Yakobus. Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Nah, 3 ini representasinya adalah tahta, yaitu jabatan, kekuasaan, lalu harta. Nah, ini yang membuat saya meninggalkan Tuhan. Saya mengejar harta. Selama itu sebelum saya bangkrut, saya benar-benar mengejar harta. Saya ingin kaya. Dan memang terwujud. Saya tinggalkan Tuhan, pokoknya Tuhan itu hanya hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu adalah urusan saya dengan logika saya, dengan pekerjaan saya, dengan perusahaan saya, dengan uang saya. Ya kan? Saya kejar itu uang sampai kemanapun saya kejar. Hari Senin berangkat ke Jakarta, hari Sabtu pulang ke Semarang. Keluarga ada di Semarang. Tapi setiap minggu, Senin berangkat Jakarta, pagi-pagi pesawat jam 7 naik Garuda, pulang Sabtu jam 2 siang ke Semarang. Terus selama hampir 3-4 tahun. Karena proyek di Jakarta. Nah, itu kenapa? Karena saya mengejar harta. Jadi saya tinggalkan, Tuhan enggak ada lah. Saya bisa. Lalu yang ketiga, ini yang biasanya youth kena di sini. Yaitu masalah pasangan hidup. Bicara apa? Masalah kedagingan dan keinginan mata. Wah, lihat perempuan itu kok cantik ya. Tapi kok enggak seiman. Enggak apa-apa. Tuhan, izinkan aku memuridkan dia. Itu kan jawaban paling klasik. Ya kan? Tapi kenyataannya dia yang dimuridkan nanti. Ya kan, sebaliknya itu kenyataan. Nah, si jahat akan menggunakan 3 ini untuk membuat kita keluar. Meninggalkan Tuhan. Terlepas dengan apapun yang engkau inginkan, iblis itu tahu. Manusia dari dulu sampai sekarang ya jatuhnya cuma di 3 ini. Melalui harta karena pingin kaya, ya kan? Akhirnya dibilangin Bapak Pendeta, sudah kamu di Semarang saja, jangan keluar. Kamu belum mampu untuk memilih teman, kamu nanti salah pergaulan. Tapi di Jakarta gajinya besar, nekat berangkat. Memang sudah disarankan jangan karena belum mampu untuk menyeleksi kelompok pertemanan. Sehingga akhirnya di Jakarta rusak, ketemu teman-teman yang suka dugem. Jangan dibilang Jakarta itu suci, gereja banyak, tapi yang jahat jauh lebih banyak. Karena saya tinggal di Jakarta selama Senin sampai Jumat, selama 4 tahun saya tahu Jakarta itu luar biasa. Apalagi saya juga bermain di pemerintahan. Saya main lobi orang, saya tahu persis apa yang dilakukan orang-orang untuk mendapatkan proyek. Jadi jangan dipikir engkau mampu mengatasinya. Bahwa engkau sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat.
Karena detik engkau tergiur dengan uang, dengan harta, dengan gaji lebih besar, ya engkau akan siap ikut arus. Lalu dengan jabatan, engkau diberi jabatan lebih tinggi. Tapi ke Jakarta, kamu nanti diberi fasilitas lebih besar. Akhirnya berangkat. Tapi juga lagi-lagi engkau belum siap. Jadi tidak semua pintu yang terbuka itu datangnya dari Tuhan. Itu jelas. Saya pikir itu pintu terbuka IKTP untuk saya dari Tuhan. Ternyata justru IKTP yang membuat saya bangkrut habis-habisan. Kesalahan saya di situ. Kenapa? Karena tergiur oleh harta. Dan yang ketiga adalah pasangan hidup. Hati-hati dengan yang ini. Saya lihat banyak sekali kaum muda yang meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Saya lihat banyak sekali. Apalagi kita tahu bahwa kita adalah minoritas. Ya kan? Kita adalah minoritas. Ya bersyukur kita di kota besar. Masih banyak ya anak-anak Tuhan, cowok cewek di sini youth banyak. Tapi kalau yang di desa-desa di pelosok, yang Kristen yang di pelosok-pelosok itu yang sudah umurnya untuk menikah, pilihan mereka enggak banyak. Saya tahu persis kenapa, karena saya punya usaha seperti itu. Saya ambil wanita-wanita di desa, dari segala macam agama, saya didik, saya training, saya carikan kerjaan di kota sebagai babysitter. Sudah 900 lebih murid saya. Saya sekolahkan, ada yang sudah selesai paket C 50 orang, S1 sudah ada yang jadi bidan di Gerobokan. Saya lakukan itu. Saya lihat ketika saya dapat anak-anak Tuhan yang dari desa, mereka mengalami pergumulan yang sangat berat dan hampir 90% mereka akhirnya menikah dengan beda agama. Itu kenyataan, saya nggak bisa memungkiri. Nah, adik-adik yang di sini patut bersyukur. Kenapa? Karena situasinya berbeda, pilihan masih banyak di sini. Tapi terkadang yang lucu, pilihan sudah ada, tapi tetap pengen yang di luar sana. Yang sudah tahu itu berbahaya dan beda. Tetap dilakukan. Nah, ini yang saya kadang kurang mengerti. Apakah memang yang di sini ini kurang cantik? Ya kan? Apakah di sini kurang ganteng sehingga harus cari di luar sana? Nah, ini adik-adik yang saya temukan banyak sekali anak-anak Tuhan jatuh di sini. Ya kalau belum menikah, tapi kalau sudah menikah dan beda, terus mau gimana? Saya lihat harga yang harus dibayar itu terlalu besar. Harga yang harus saya bayar karena saya turun meninggalkan Tuhan mengejar harta, itu sangat mahal. Sehingga saya bilang sama Pak Wimpi, kalau saya suruh melewati proses kemarin, saya sudah gak sanggup lagi. Karena teramat sangat berat. Biarlah itu berlalu menjadi kesaksian yang luar biasa. Tapi Tuhan, kalau Engkau suruh aku melaluinya lagi, maaf Tuhan, jangan. Karena harga yang saya harus bayar terlalu mahal. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang konsep kerajaan Allah, kerajaan si jahat, cara kerja si jahat, bagaimana menggoda kita keluar, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kalau anak-anak muda saya yakin tahu banget slide apa ini. Ada yang bisa jawab? Slide apa? Slide apa? Ini adalah slide multiverse. Kalau suka nonton Avenger, pasti tahu. Saya suka sekali dengan Avenger. Ya. Nah, ini adalah konsep multiverse-nya Avenger. Tapi saya tidak akan membahas Avenger di sini ya. Tapi saya akan pakai konsep ini sebenarnya. Ini adalah konsep kehidupan kita. Jadi kalau kita perhatikan, hidup kita itu seperti garis yang di tengah itu. Tuhan telah menentukan, di Yeremia kan jelas. Sebelum engkau lahir, Tuhan udah ngomong, aku telah menentukan engkau sebagai nabi. Loh bayangin loh, belum dilahirkan aja sudah ditentukan. Lalu Tuhan bilang apa? Ketika engkau dilahirkan, aku telah merancang hidupmu. Loh, berarti dalam kehidupan Yeremia itu sudah dirancang sama Tuhan. Nah, kalau kita lihat itu adalah garis putih di tengah itu.
Ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita memutuskan untuk keluar, turun, menjauh dari Tuhan, nah itu terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ngerti? Terjadi belokan-belokan yang keluar dari garis utama. Nah, setiap garis yang keluar itu, pertanyaannya apakah bisa kembali ke garis utama? Apakah bisa kita kembali, Tuhan, aku kembali kepadamu? Bisa, pasti bisa. Tetapi jangan lupa, jika engkau beloknya itu 3 tahun, maka secara fisika, engkau pun akan harus kembali ke titik utama, itu minimal juga butuh 3 tahun. Minimal. Tetapi hasil penelitian saya, ketika engkau keluar dan terhilang, umpama 3 tahun, maka engkau kembali lagi ke Tuhan, harga yang harus dibayar lebih lama. Lebih lama. Jadi engkau kalau hilang 3 tahun, untuk proses kembali ke Tuhan, Tuhan akan proses engkau lebih lama dari 3 tahun. Bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, lebih lama. Sampai apa? Sampai engkau kapok. Sampai berkata, Tuhan cukup. Sudah aku menyerah. Aku tidak akan lagi Tuhan meninggalkan engkau. Nah baru dari situ Tuhan pulihkan. Tapi selama engkau masih separuh-separuh ya, naik mau ke sini, masih lihat ke belakang, kadang kembali lagi turun, naik, turun lagi. Ya Tuhan akan proses terus. Proses terus sampai akhirnya di titik sini engkau akan berkata, Tuhan aku nyerah. Aku sudah enggak mampu lagi, saya tidak akan melakukan lagi, tolong aku Tuhan. Nah barulah tangan Tuhan menolong. Karena selama engkau tidak sampai berkata begitu, Tuhan akan tetap biarkan proses berlanjut. Itu kenyataannya. Kita belajar dari Musa. Musa itu kan hamba Tuhan yang luar biasa, betul ya? Kita tahu Musa, wah luar biasa pelayanannya. Mujizat yang besar-besar itu semua terjadi di Musa, betul? Tapi tahu enggak latar belakangnya? Umur 0 sampai 40 tahun, Musa ada di mana? Di istana Firaun. Umur 41 tahun sampai umur 80 tahun itu ada di padang gurun. Menggembalakan domba, ternak. Lalu umur 81 sampai 120 maka dia membawa bangsa Israel keluar. Dan mujizat itu terjadi di umur 81 sampai 120 tahun. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan menciptakan 40. Tetapi kalau kita lihat, kenapa Musa sampai diizinkan Tuhan melewati fase kedua. Selama 40 tahun dia bukan siapa-siapa. From somebody dari Firaun dengan memiliki hikmat tertinggi saat itu, ilmu pengetahuan militer tertinggi saat itu, tiba-tiba menjadi gembala ternak. Betul kan? Menjadi nobody, bukan siapa-siapa. Nah, sampai dipanggillah Musa oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel. Dan dia mengatakan apa? Jangan aku Tuhan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak pandai lidah. Bayangin, dari pangeran Mesir, perang menang terus, kekuasaan luar biasa, tiba-tiba dia sampai mengatakan, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Aku tidak pandai berbicara. Loh kok bisa? Kok aneh, Musa yang hebatnya kayak begitu di Firaun jadi nobody. Dan detik ketika dia mengatakan, aku tidak pandai Tuhan. Tidak mampu. Baru Tuhan pakai. Kenapa? Karena kalau proses itu belum selesai, Musa masih di tengah-tengah, maka ketika Tuhan bilang, keluarkan bangsamu dari Mesir, dia berkata, siap Tuhan, aku mampu.
Karena dulu aku pangeran Mesir yang hebat luar biasa. Tidak ada pengandalan Tuhan. Kemampuannya dia keluar lagi. Kesombongannya muncul lagi. Maka dihabiskan Tuhan selama 40 tahun sampai dia berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Pakailah Harun, jangan aku. Loh, Harun itu siapa? Dibanding dengan Musa zamannya Firaun. Harun tidak punya ilmu pengetahuan dan hikmat seperti Musa. Tapi karena proses Tuhan, maka dia berkata, Tuhan, aku enggak mampu, aku enggak bisa apa-apa. Detik itu Tuhan berkata, nah saatnya, ini waktumu. Karena sudah enggak akan memberontak. Terserah Tuhan kau mau apa, aku ikut aja. Ya udah. Nah ini Tuhan enggak bisa. Contoh gini, pernah nolong orang tenggelam di sungai atau di kolam renang, pernah nolong orang tenggelam? Pernah ya? Kalau kita nolong orang tenggelam, itu begitu dia sudah mau tenggelam gitu, tangannya meronta-ronta mulai teriak, langsung kita tolong. Apa kita tunggu sampai orang itu benar-benar sudah kelelahan, gak punya tenaga untuk memberontak? Saya tanya, yang benar yang mana? Teknik yang diajarkan untuk menolong orang tenggelam yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Karena kalau orang itu masih punya tenaga, masih punya kekuatan, ketika engkau tolong, maka dia akan membawa engkau yang penolongnya untuk tenggelam juga. Dan tenagamu habis untuk menolong, untuk menahan kekuatan orang yang tenggelam itu. Tapi kalau dia sudah nggak kuat apa-apa, tinggal ditarik, tinggal dipiting gitu ya, tarik bawa ke pinggir kolam renang sudah beres. Tenaga kita nggak terbuang percuma. Nah Tuhan juga begitu. Tuhan tidak akan bilang saatnya tiba selama engkau masih mengandalkan kekuatanmu, masih mengandalkan pikiranmu, masih mengandalkan kesombonganmu. Apalagi yang dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Saya bilang, sekaya-kayanya orang itu tetap bisa habis kok uangnya. Saya punya kesaksian ya. Seorang perempuan, wanita, ibu-ibu dari Medan, suaminya meninggal dengan meninggalkan 3 orang anak. Dia diberikan warisan dari suaminya 1 miliar cash. Turun ke Semarang dengan 3 orang anak sudah dewasa. Ya. Dalam waktu tidak kurang dari setahun, jadi setahun kurang, 1 M habis. 1 M habis. Tapi tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor. Bayangkan. Ditipu. Jadi segala hal yang engkau anggap menjadi penjaminmu, itu tidak ada yang kekal. Kita hanya cuma butuh Tuhan. Selama kita ada di sini, tenang. Bisa dikembalikan ke slide yang terakhir? Yang gambar multiverse. Nah, jadi kita harus tahu bahwa setiap kita meninggalkan Tuhan dan kita kembali ke Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Yang kedua adalah setiap kau ingin kembali, maka itu terjadi belokan. Jadi kan ini nekuk gini, terus tiba-tiba engkau minta kembali kan sama Tuhan dibalikin ke titik utama, ke garis utama. Nah, setiap tekuan Tuhan lakukan dalam hidupmu, itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Egomu kena, hatimu kena, uangmu kena, kesehatanmu bisa kena, semuanya diproses sama Tuhan. Jadi semakin engkau berkeras hati sama Tuhan, semakin keras juga Tuhan akan menekuk engkau kembali ke garis utama. Nah, jikalau semua itu yang terjadi, mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan? Karena kita tahu bahwa selama di dalam Tuhan, itu adalah yang terbaik. Selama kita meninggalkan Tuhan, pasti kita habis.
Karena apa? Tujuan si jahat mencuri, menghancurkan, membinasakan, semuanya dihabisin sama dia. Sekarang pilihan ada di tangan adik-adik. Apa engkau ingin memilih berada di atas mimbar merupakan kerajaan Allah, ataukah engkau memilih untuk berada di luar kerajaan Allah? Pilihan ada di tangan adik-adik. Silahkan memilih. Dengan segala macam godaan harta, tahta, dan wanita, dan pria, pasangan hidup, engkau pilih mana yang terbaik. Semuanya ada konsekuensi. Semuanya ada harga yang harus dibayar. Jadilah seorang yang gentleman. Seperti saya, walaupun saya dikejar debt collector sekian, saya tidak pernah lari, saya hadapi. Karena saya punya prinsip begini, saya yang berhutang, bukan keluarga saya yang berhutang, bukan istri saya tanggung jawab, saya beresin. Tapi saya juga bilang sama Tuhan, saya bukan orang yang Tuhan lunaskan hutangku, Tuhan berilah mujizat. No, saya yang hutang, bukan Tuhan. Saya bilang apa? Tuhan berkati kedua tanganku. Setiap pekerjaan yang aku buat, biarlah itu berhasil. Dan mampu keberhasilan itu mendatangkan keuntungan untuk membayar hutang saya. Dan Tuhan lakukan itu. Itu yang harus engkau lakukan. Jika engkau sudah berbuat salah, siap bayar harga. Jangan lari. Tetap kembali ke Tuhan. Siap diproses Tuhan. Bertanggung jawab. Bayar harganya. Pilihan ada di tangan adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Berbicaralah kepada mereka ya Tuhan. Supaya ketika mereka yang masih ada di dalam hadirat-Mu, mereka menjaga kekudusan mereka, tidak meninggalkan Engkau. Tetapi mereka yang sudah mulai turun keluar dari hadirat-Mu, dan bahkan mereka yang sudah berada di luar hadirat-Mu, tarik mereka kembali Tuhan. Tarik mereka kembali Tuhan. Intervensi Tuhan. Bawa mereka kembali. Jangan biarkan mereka terhilang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Sambil penutup kita nyanyikan lagu ini dan kita selesai. Jadikan kami terang
Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat suara kita, katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Ya, genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Firman-Mu menegur kami hari ini. Firman-Mu memperingatkan kami untuk kami jangan jatuh kepada si jahat. Kalau kami hari-hari ini mulai undur, hari-hari ini kami mulai kehilangan semangat, hari-hari ini kami mulai kehilangan gairah. Tuhan, kami percaya firman-Mu kali ini menegur kami untuk kami dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, selama kami dekat dengan Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor Yimi Iskandar. Berkati dalam studinya, berkati dalam pengajarannya, berkati dalam pelayanannya, istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati. Kemanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan selalu menyertai dan tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu ini senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya kami diperbaharui hari ini. Kami mendapat new insight daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk anak-anak muda. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, anak-anak muda yang ada di rumah, saudara bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa transfer ke rekening gereja 252-771-9999. Atau saudara bisa beri lewat GoPay, OVO, Dana, link aja saudara. Dan saudara yang ada di tempat ini, saudara bisa memberikan secara onsite, ya. Saudara bisa memberikan, memasukkan ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Kami percaya yang saudara berikan bagi Tuhan akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Mari kita sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi sebelum kita tutup, saya mau pengen tahu ada yang jemaat baru, ada enggak? Yang baru pertama kali hadir ke ibadah 1PM, boleh lambaikan tangan. Oh, ada di sebelah kanan saya. Ya, sebelah kanan saya. Nanti saudara akan dilayani oleh kakak-kakak dari 1PM setelah ibadah ini. Ya, sekarang mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari generasi Yeremia yang diberkati Tuhan. Pulanglah, tinggalkan tempat ini. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, studimu, orang tuamu, papa mamamu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun juga yang kau lakukan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat berhasil. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan